Selamat siang pemirsa, selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya, Baby Kristami. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Karena kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di kawasan Sleman, Yogyakarta. Dan sebelumnya Ganjar hadir dalam kampanye akbar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye di kawasan Embung Kali Aci, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan Ganjar disambut kesenian jatilan oleh ribuan massa pendukung. Ganjar menghadiri acara bertajuk Jatil Bareng Mas Ganjar. Jatilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Di hadapan massa pendukungnya, Ganjar Pranowo mengajak untuk mencoblos nomor urut 3 pada pemilihan presiden mendatang. Ganjar juga menyampaikan kulo nuwun atau permisi karena ia akan tinggal sementara di wilayah Sleman. Langsung di Sleman, ketemu di Slemania. Dan saya sekaligus juga hari ini menjadi wong Sleman. Sekalian kula nuwun nggih. Kula pindah omah mengke manggone ten Sleman. Sebelumnya Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar berbincang dan menerima keluhan dari penyandang tunanetra dan tuli. Dari Yogyakarta dan Balikpapan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri istighosah dan doa bersama untuk bangsa di Bengkulu Utara. Mahfud juga mengenalkan program kesejahteraan bagi guru agama. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri istighosah dan doa bersama untuk bangsa yang digelar di Pondok Pesantren Darussalam Tegarejo, Bengkulu Utara. Kedatangan Mahfud disambut ratusan santri dan pengurus pondok pesantren. Dalam pidatonya, Mahfud berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan guru dan pengurus pesantren. Mahfud juga mengenalkan program Ganjar Mahfud yang akan memberi insentif demi kesejahteraan guru ngaji atau guru pesantren. Menurutnya, guru ngaji berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Guru ngaji itu banyak sekali, orang ngajar di madrasah, ngajar di masjid, mencetak orang pintar, tapi gajinya tidak ada yang ngurus. Nah, kita memprogramkan untuk memberi honorarium yang tetap kepada guru ngaji itu agar ada bekal lah untuk hidup sehari-hari, sehingga mengaji itu juga tidak hanya gratisan ngajar, tapi juga ada honornya, upahnya yang layak. Program insentif Ganjar Mahfud bagi guru agama tidak hanya untuk umat Islam, namun juga untuk agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pemirsa, istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menggelar safari politik ke wilayah Banten, salah satunya bertemu dengan tokoh ulama Abuya Muhtadi. Istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berkunjung ke Pondok Pesantren Raudatul Ulum Cidahu di Pandeglang, Banten. Atikoh diterima langsung pengasuh Pondok Pesantren Abuya Muhtadi. Ratusan simpatisan, masyarakat, serta relawan turut serta menyambut kehadiran Atikoh di kediaman Abuya Muhtadi. Ulama karismatik itu pun memimpin doa bersama yang diamini para tamu. Atikoh mengungkapkan rasa syukur bisa bersilaturahmi di kediaman Abuya Muhtadi. Atikoh juga menyampaikan bahwa dirinya diberi pesan oleh Abuya Muhtadi untuk terus berikhtiar dan tetap semangat. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi ya hari ini, karena kalau Mas Ganjar kan sudah pernah, kebetulan saya nanti mau ke tempat saudara. Usai bersilaturahmi dengan Abuya Muhtadi, Atikoh berziarah ke makam Abuya Cidahu yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Raudatul Ulum Cidahu.
Ziarah juga turut dihadiri oleh keluarga ulama serta relawan dan pengurus partai. Dari Pandeglang, Banten, Ismalia, Ilham Zakarsi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui pendukung dan kadernya di Denpasar, Bali merayakan puncak perayaan HUT Partai Gerindra. Di hadapan para kadernya, Prabowo berjanji akan membawa Indonesia menuju swasembada pangan. Ribuan pendukung dan simpatisan Capres nomor urut 2 menyambut kedatangan Prabowo Subianto yang hadir dalam puncak peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra di Sanur, Bali. Sejumlah pendukung mengeluh-elukan Prabowo yang hadir di tengah-tengah pendukungnya. Dalam kesempatan ini Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di hadapan kader dan pendukung jika kelak terpilih menjadi presiden. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kita swasembada pangan. Mampu atau tidak? Mampu. Selain menjanjikan swasembada pangan, di hadapan simpatisan dan pendukung ia juga mengutarakan keinginan untuk swasembada BBM. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sosialisasi pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran digelar relawan Capres 02 di Medan, Sumatera Utara. Sosialisasi pemenangan digelar kepada para nelayan, petani, dan pedagang di seluruh Sumatera Utara. Hadir dalam sosialisasi pemenangan Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul dan Letjen Purnawirawan Eko Wiratmoko. Sosialisasi digelar jelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari mendatang. Di depan para petani, pedagang, dan simpatisan, Iskandar Sitompul menjelaskan ketahanan pangan yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi selama ini. Di hadapan simpatisan Laksda TNI Purnawirawan, Iskandar Sitompul mengajak petani dan pedagang untuk memilih pasangan Prabowo Gibran dan tidak golput pada hari pencoblosan. Pak Prabowo dan Gibran, khususnya Pak Prabowo, akan mewakafkan dia punya jiwa raganya untuk NKRI ini, untuk kesejahteraan kita 2035-2045. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan pendukungnya saat berkampanye di Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara Muhaimin Iskandar menggelar kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Masa memadati lapangan Nasdem di kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk menyambut calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam kampanye akbar ini, Anies memaparkan sejumlah program kerjanya. Di antaranya program sekolah gratis hingga jenjang pendidikan tinggi, sembako murah dan memenuhi kebutuhan petani serta nelayan. Menginginkan anak-anak kita dapat kesempatan sekolah hingga tuntas, kesempatan kuliah hingga tuntas. Kita menyiapkan untuk biaya hidup menjadi lebih murah, kebutuhan pokok terjangkau, harga beras terjangkau, nelayan bisa melaut dengan baik dan hasilnya terjual dengan harga baik. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, ratusan warga berkumpul di lapangan Lodja Rogo Jambi menyambut Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar. Selain memaparkan visi misi, Muhaimin juga mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk menyikapi segala kritik dengan baik. Muhaimin berharap kritik yang disampaikan sivitas akademika dapat dianggap sebagai masukan yang positif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono Selasa siang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangan kali ini untuk mengadukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Hari ini kami telah mendapatkan permohonan pra-peradilan yang terregister dengan nomor 25/PIT
.pra/2024 PN Jakarta Selatan. Dan kami berterima kasih kepada PN Jakarta Selatan yang sudah menerima permohonan pra-peradilan atas perkara yang dialami oleh Mas Aiman Wicaksono. Dalam hal ini kita meminta dalam penyitaan HP, kami memohonkan di dalam pra-peradilan ini. Kita akan uji bersama apakah penyitaan barang bukti itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Sementara itu, kuasa hukum Aiman, Tama S. Langkun, juga menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif berhak dilindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi. Ini kan sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya. Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi, berupaya untuk menjaga demokrasi, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nah, inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Aiman juga menegaskan agar jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang masif terjadi di Indonesia ini menimbulkan desakan untuk berlaku adil dan jujur bagi penyelenggara pemilu. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, beserta jajaran menyuarakan harapan terhadap pemilu 2024 agar berlangsung secara jujur dan adil. Harapan terhadap pemilu yang jujur dan adil disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu di Jakarta atas puluhan ribu pelanggaran yang terjadi di pusat dan juga daerah. Tim Hukum TPN mengingatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan secara intensif. Tim Hukum TPN juga meminta agar Bawaslu berani melawan intervensi dari pihak manapun yang memiliki indikasi untuk mengganggu proses pemilu 2024. Bawaslu, saya bisa mengatakan di sini bahwa Bawaslu punya komitmen yang sama untuk menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi etika, menjadi polisi yang baik dalam proses pemilu dan proses pilpres yang kita lalui sekarang ini. Saya juga mengatakan pada pihak Bawaslu bahwa Bawaslu di daerah, ya, telah mengeluarkan beberapa putusan yang menurut saya cukup cukup bagus, ya, cukup layak diapresiasi. Segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Meminta, mendesak, segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR. Gelombang petisi dan deklarasi terkait kondisi pemerintah jelang pemilu terus bergulir. Kali ini Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintahan. Guru besar, profesor dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat. Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap terhadap kondisi pemerintah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja terlebih menjelang pemilu. Ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini, diantaranya himbauan terhadap pemerintah pusat, daerah, dan TNI Polri untuk bersikap netral dalam pemilu, serta meminta aparatur penegak hukum tidak dijadikan sebagai instrumen politik. Menghimbau pemerintah, DPR,
KPK dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai normal dan etika. Menghimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan kondisi Indonesia, khususnya penegakan hukum yang dinilai melemahkan etika, tata kelola, dan kepemimpinan bangsa. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Rektor Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang mengaku diminta membuat video apresiasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh Polrestabes Kota Semarang. Permintaan tersebut diakui beberapa kali terjadi namun ditolak pihak rektor dengan alasan tersendiri. Sementara itu pihak Polrestabes Kota Semarang membantah pengakuan rektor tersebut. Katolik Sugia Pranata Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku dirinya pernah diminta membuat rekaman video berisi apresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, permintaan kepada dirinya mengenai dibuatkan video pemilihan umum diakuinya di hadapan wartawan dalam jumpa pers di kampus Sugia Pranata. Tidak hanya itu, permintaan kepada dirinya mengenai dibuatkannya video pemilihan umum diakui di hadapan wartawan dalam jumpa pers di kampus. Permintaan tersebut diakui datang dari anggota Polrestabes Kota Semarang, Jawa Tengah. Penolakan kemudian disampaikan pihak rektor dengan alasan memiliki pembenaran sendiri. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama dasarnya ini konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan dan menyebarluaskan kebenaran. Sementara itu bantahan muncul dari Polrestabes Semarang mengenai pengakuan Rektor Sugia Pranata. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat termasuk kalangan akademisi untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan video itu hanya merupakan media dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish. Karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada sivitas akademik. Diakui Kombes Pol Irwan, ajakan untuk menciptakan pemilu damai merupakan bagian dari program kerja untuk menjamin situasi yang kondusif pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Program cooling system yang dijalankan jajaran Polrestabes Semarang tersebut diantaranya juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kalangan akademisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Zikir dan doa bersama bagi pemilu aman dan damai digelar warga Jakarta di Condet, Jakarta Timur. Zikir dan doa bersama ini digelar di lapangan sepak bola Gedong Condet dan dihadiri warga dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Doa dan zikir bersama yang diikuti warga bersama pemuka agama ini digelar agar pemilu tahun 2024 dapat berjalan aman dan damai dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Pemuka agama meminta masyarakat untuk tidak saling menjelekkan sesama warga negara. Kita semua, masyarakat dan alim ulama habaib, ya Pilpres 2024 ini tenang, aman, damai. Jangan saling menjelekkan, jangan saling... Pemirsa, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah bersama Romo Ignatius Kardinal Suharyo dan sejumlah tokoh agama bertemu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Para tokoh bertemu untuk mendeklarasikan pemilu jujur dan adil serta pentingnya menjaga netralitas. Hati nuraninya, jangan ada yang coba-coba mencuri
hati nurani rakyat. Karena suara itu ikan dari hati nuraninya. Jangan ada yang mencuri. Nah, karena ulah yang mencuri bukan suaranya Prabowo, bukan suaranya Anies, bukan suaranya Ganjar dicuri, bukan. Pengajian akbar dan doa bersama untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud dan Partai Perindo digelar di Lapangan Nasional Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dihadiri ribuan massa NWDI dan simpatisan Partai Perindo, kegiatan ini juga dihadiri para tuan guru sepulau Lombok. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, mengajak masyarakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud dan Partai Perindo dengan datang ke TPS. Memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia, memilih wakil-wakil rakyat yang mewakili kepentingan dan maslahat kita. Kita doakan dan kita ikhtiarkan, serta seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud, seluruh keluarga besar Perindo, seluruh keluarga besar NWDI, kita jaga keamanan dan kedamaian daerah dan negara kita. Setuju? Di depan ribuan massa, TGB juga menyampaikan sosok Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang sudah teruji dan mampu memimpin negeri ini. Ganjar Mahfud juga terbukti bersih dan siap menegakkan hukum di Indonesia. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 mendatang, sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Baby Kristami, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.